pasti ada penyebabnya, pasti ada faktornya. Kok si A melakukan kekerasan, si B enggak gitu. Kok si B melakukan kekerasannya segini aja, si C parah banget. Nggak semua anak pajak mukulin orang. Betul. Nggak semua anak polisi mukulin anak orang gitu kan. Betul. AHA Moments, perbincangan santai, penuh makna dan menginspirasi. Salam AHA, ketemu lagi di AHA Moments, channel dari Himsi Jaya. Di sini kita akan bahas seputar dengan psikologi, yang topiknya sesuai dengan fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita. Tujuannya supaya dapat memberikan pengetahuan baru kepada Sobat AHA. Sama kayak namanya, AHA Moments, yang artinya mendapat pencerahan yang tiba-tiba, mendapat insight yang secara tiba-tiba, dan juga mendapatkan perspektif baru tentang fenomena yang terjadi. Hari ini aku ditemani oleh Mbak Vera Itabiliana, seorang psikolog anak dan remaja. Nah, topiknya berkaitan dengan remaja, yaitu kekerasan pada remaja. Kita sapa dulu Mbak Vera. Halo Mbak Vera. Halo Adit, baik. Oke, kesibukannya apa nih sekarang? Sibuknya praktek, terus ya ini hadir di acara-acara. Oke, terima kasih ya sudah hadir. Jadi Mbak Vera adalah psikolog anak dan remaja, berarti juga otomatis banyak menangani kasus-kasus remaja ya? Iya. Oke, dan Sobat AHA, kita tahu kasus yang menimpa remaja cukup banyak gitu ya. Kita tahu remaja ini kan dia bukan anak-anak lagi, bukan juga orang dewasa, jadi dia ada di tengah-tengah nih, jadi peralihan gitu ya. Masa transisi. Nah, belakangan ini kita tahu ada 2 kasus besar. Ya minimal yang kita tahu ada 2 kasus besar terkait kekerasan yang dilakukan oleh seorang remaja. Sampai korbannya itu ada yang sampai koma ya Mbak ya. Sampai koma, ada yang luka-luka lebam gitu ya. Fenomena ini cukup miris tentunya kita ketahui. Kalau menurut Mbak Vera sendiri nih, pendapatnya tentang kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia ini seperti apa? Prihatin banget ya gitu ya. Yang namanya remaja nakal sih memang dari dulu, mungkin dari zamannya saya remaja, zamannya Adit remaja gitu ya. Udah ada tuh kenakalan remaja, tapi memang semakin kesini kok kayaknya kenakalannya lebih secara kualitas lebih dalam ya. Maksudnya lebih dalam tuh lebih sadis gitu ya, terus lebih menjurus ke kriminalitas. Jadi ya sangat memprihatinkan sekali gitu. Oh, jadi secara kualitasnya dia lebih berat lagi ya dibanding dulu-dulu. Iya, dibanding dulu-dulu. Terus juga karena media sosial mungkin ya, jadi kan sesuatu peristiwa jadi lebih mudah viral gitu ya, sehingga jadi lebih terlihat oleh orang-orang gitu. Kalau mungkin dulu sebelum ada media sosial mungkin ada kejadiannya, tapi kan terus mungkin selesai tanpa orang-orang banyak tahu gitu ya. Tapi sebetulnya kekhawatirannya memang tetap ada gitu. Maksudnya ini sesuatu yang bukan yang bisa kita udah biasalah gitu ya. Ini anak remaja memang gitu, nggak bisa begitu gitu ya. Harus ada sesuatu yang dilihat, dievaluasi. Kenapa sih kok sesadis itu, gitu ya? Kenapa sih kok sesantai itu menyakiti orang lain, manusia lain gitu ya? Kenapa sih kok dia merasa bahwa setelah melakukan sesuatu yang buruk atau kesalahan dia akan fine aja, akan baik-baik aja gitu kan? Kita banyak dengar nggak ada penyesalan gitu ya dari pelaku dan sebagainya. Nah itu yang maksudnya itu wake up call buat kita lah ya. Kenapa kok seorang anak atau seorang remaja gitu ya melakukan kekerasan kok nggak ada penyesalan, dia melihat korbannya koma, berdarah-darah, kok kayak sensitivitasnya nggak ada gitu. Oke, karena kita tahu kasus-kasus ini dari rekaman itu ya. Berarti mereka sadar mereka sedang direkam dan terus melakukan apa yang, dan setelah itu nggak ada penyesalan kan gitu. Malah di-upload si videonya ya. Yang upload kan dia sendiri. Iya kan? Pelaku sendiri gitu. Itu menjadi suatu kebanggaan gitu. Jadi kan sebenarnya kita mesti lihat ke belakangnya nih. Jadi nih value apa sih yang dia pelajari gitu ya. Ya mau nggak mau kita lihat dulu lihat lagi kondisi rumahnya. Orang tuanya value-nya seperti apa yang diajarkan ke anak-anaknya. Nah, ini yang viral. Kalau yang nggak viral ada juga dong gitu. Jadi sebagai mungkin ya psikolog gitu ya, kita juga perlu concern. Ini apa sih yang diajarkan di rumah gitu ya? Value-nya apakah sudah bergeser atau gimana? Kalau ini dibiarkan ya nanti
si anak-anak ini kan nanti akan jadi orang tua juga kan ya, Betul. gitu. Nah nanti value-nya kalau itu terus diturunkan, Jadi terus-terusan nggak selesai-selesai. iya gitu. Jadi hal yang biasa gitu kan. Oh udah biasa lah mukulin orang gitu. Iya. Oh udah biasa lah gitu. Malah justru bisa jadi kebanggaan kan, gitu buat si remaja sendiri. Karena kalau kita bicara remaja, memang yang dicari kan memang sensasi, ya, dan kebebasan Oke. dan perhatian. Gitu. Jadi kalau dia melakukan sesuatu, terus banyak orang yang memperhatikan, sensasional itu kayak, wah I did something gitu ya, something cool gitu ya. Keren lo gitu, berani lo gitu ya, melanggar aturan gitu ya. Nah itu jadi satu kredit tuh buat dia gitu. Karena kalau kita ngomongin soal remaja juga, ada bagian otak yang memang belum berfungsi optimal kan. Oke. Gitu. Jadi di bagian depan tuh namanya prefrontal cortex. Sini ya Mbak ya. Ya, di belakang dahi ini itu masih dalam proses rekonstruksi. Itu baru berfungsi optimal di usia 20 tahunan. Oke. Gitu. Adit usianya berapa? Jauh Mbak, Oh, di atas jauh. itu. Berarti udah berfungsi ya. Nah, si prefrontal cortex ini adalah bagian yang membantu kita untuk menyeimbangkan antara rasio sama emosi. Jadi itu Oke. dia kayak penahannya. Nah, kalau aku sukanya makannya pakai tangan gini ya. Ini jadi ini pergelangan tangan ini batang otak. Oke. Si telapak tangan nih otak belakang gitu ya. Terus ini jempol ini posisinya di dalam. Ini sistem limbik, di dalamnya ada amigdala. Oke. Ini pusat emosi. Pusat emosi. Oke, terus ini yang 4 ini korteks itu yang apa belenu-belenu itu yang bergelombang-gelombang itu. Nah, si prefrontal cortex tadi di depan sini. Oke. Nah, ibaratnya kalau kita lagi emosi nih dia ngeblak gini kan. Si amigdalanya yang bicara. Gitu kan. Nah, tapi kalau si prefrontal cortex sudah berfungsi optimal, tadi aku bilang di 20 tahunan awal, ini tuh dia bisa agak menahan. Tunggu dulu gitu ya. Kalau kamu pukul kayak gitu, nanti dia masuk rumah sakit, kamu ditangkap polisi. Nah, itu dia bisa. Tapi di remaja ini belum. Jadi ketika ngeblak ini ya, dia akan ngikutin emosinya aja. Adit pernah remaja kan? Pernah nggak ada sesuatu yang kamu lakukan dulu, terus kalau kamu pikirkan sekarang, terus kok gue nggak mikir ya dulu ya? Banyak. Banyak kesalahan-kesalahan ya kan? yang disesali gitu ya. Itu karena memang waktu itu kita nggak kalau kata saya kok nggak dipakai sih pikirannya gitu, karena memang itu tadi belum berfungsi optimal. Oke. Jadi memang secara biologis ya kadang kita perlu memaklumi dengan tindakan remaja, tapi tentunya nggak semua bisa dimaklumi gitu ya. Ada hal-hal yang cukup berbahaya untuk dibiarkan. Jangan mentang-mentangnya oh ya udahlah emang karena secara natural, secara biologis memang otak itu ya sudahlah dimaklumi saja. Enggak, ada hal yang bisa kita lakukan. Jadi kayak tadi aku bilang kan emosi kalau lagi terpancing kan ngeblak gini ya, si prefrontal cortex-nya kan belum optimal nih berfungsi. Ada yang bisa dilakukan ini supaya begini, yaitu intervensi dari luar. Si remaja diajarkan bagaimana menenangkan diri, si remaja diajarkan untuk mengendalikan diri, karena once emosinya udah turun, ini masih bisa kok mereka memilih mengambil tindakan yang tepat. Gitu. Nah itu sebenarnya bagian dari conflict resolution skill kan, yang kayaknya kalau dilihat dari viralnya banyak kasus itu kayaknya tuh banyak luput diajarkan ke anak-anak. I see. Iya. Jadi meskipun sama nih semua remaja di bagian otaknya seperti itu, tapi kita tahu ya nggak semua remaja melakukan kenakalan, melakukan kekerasan gitu ya. Pasti ada penyebabnya, pasti ada faktornya. Kok si A melakukan kekerasan, si B enggak gitu. Kok si B melakukan kekerasannya segini aja, si C parah banget. Ya, nggak semua anak pajak mukulin orang. Betul. Nggak semua anak polisi mukulin anak orang gitu kan. Betul ya, pasti ada beda. Nah, apa yang bedain? Faktor-faktor apa yang buat remaja A, remaja B, remaja C ini bisa berbeda-beda cara menyikapi masalah? Ada yang pakai kekerasan, ada yang enggak. Jadi kalau remaja, jadi mau nggak mau kita harus lihat dia hidup di lingkungan seperti apa, gitu ya. Kita lihat di sekitarnya tuh ada apa saja sih dan seperti apa. Ya mau nggak mau kita lihat lingkungan rumah lagi, orang tuanya seperti apa, pengasuhannya diberikan yang diterapkan seperti apa. Apakah anak ini mengacu ke kasus-kasus yang lagi viral sekarang ya? Apakah anak ini terbiasa untuk belajar dari kesalahannya? Apakah anak ini terbiasa untuk menerima konsekuensi dari perbuatannya dia? Gitu, misalnya katakanlah simple aja ya, main. Terus dia terbiasa
habis main ditinggal balik lagi mainannya udah beres. Oh, udah rapi udah lagi. ada yang beresin. Udah ada yang beresin. Gitu ya. Jadi dia tidak belajar untuk merapikan mainan sendiri. Atau apalagi contoh lainnya misalnya PR ketinggalan gitu ya. Terus tergopoh-gopoh lah orang rumah ngambilin terus bawa ke sekolah. Jadi dia terlepas dari hukuman dari guru. Okay. Gitu. Jadi nggak dapat konsekuensi dari Ya. apa yang dia lakukan. Aku juga pernah dapat satu kasus yang anaknya lupa nih bikinin PR. Terus ibunya bikinin pakai tangan kiri. Biar tulisannya jelek iya, gitu. Biar nggak ketahuan. Oke. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kayaknya di satu sisi bisa dipahami ya, orang tua pasti kan pengen anaknya bahagia, pengen anaknya aman-aman saja. Jadi mereka melakukan yang terbaik untuk anak-anak. Jadi tapi cenderung jadinya rescue too much atau too early. Jadi menyelamatkan sebelum si konsekuensinya itu datang. Nah, jadinya kita lupa bahwa anak-anak juga perlu loh belajar loh supaya mereka tahu bahwa ini nggak bisa diulang lagi, ini salah. Jadi belajar dari konsekuensi. Mungkin salah satunya seperti itu. Dari keluarga. Jadi kalau di dalam keluarga itu peran orang tua dan juga anggota keluarga itu sangat penting ya. Kalau tadi mungkin orang tuanya cenderung enabling ya Mbak ya. Iya. Jadi ya anaknya melakukan apa, dia berkorban nih untuk meringankan beban si anak, tapi justru itu tidak membuat dia belajar akan konsekuensi dari perbuatannya. Betul. Itu satu gitu ya. Terus yang kedua mungkin yang tadi sempat aku udah sebutin, conflict resolution skill-nya nggak diajarkan atau tidak dicontohkan gitu ya, bagaimana menyelesaikan masalah. Mungkin orang tuanya memang terbiasa kalau nggak suka kalau kamu melanggar ya pakai kekerasan. Pukul, cubit, kayak gitu-gitu. Terus orang tuanya juga, anak kan belajar cara mengendalikan emosi dari contoh orang tuanya bagaimana ya, ketika misalnya lihat ayahnya nyetir terus ada mobil nyerempet terus apa yang dilakukan ayahnya, nah itu tuh kan, apakah sumpah serapah, apakah ngacung tangan gitu, nah itu juga jadi pembelajaran tuh buat anak-anak. Jadi ketika tidak diajarkan untuk menyelesaikan masalah selain dengan kekerasan, ya anak nggak belajar. Jadi itu conflict resolution skill itu memang perlu diajarkan, dicontohkan dan diajarkan. Nah itu paling nggak ada dua tuh ya. Kalau tadi Adit kan nanya kenapa sih remajanya bisa melakukan itu. Kalau dari sisi keluarga ada dua hal gitu. Hal lain juga ada, misalnya media sosial. Ya, dimana anak-anak kita tuh terbiasa untuk borderless. Jadi kan biasa nggak tahu kan di seberang sana siapa, lebih tua kah atau apa, kan gaya bahasanya bebas aja gitu. Jadi nggak ada terbiasa untuk respect dan sebagainya. Terus yang satu lagi yang perlu diperhatikan juga, mereka tidak terbiasa dengan non-verbal communication. Kan, jadi biasanya cuma layar gitu ya. Jadi mereka tidak terbiasa untuk mengenali, kalau orangnya udah mukanya tuh kayaknya nggak suka, berarti I have to stop. Nah itu nggak dapat tuh ya. Jadi terus aja gitu. Apalagi mereka merasa itu dari gadgetnya mereka sendiri. Terus game juga berpengaruh. Game ya? Ya, game yang berbau kekerasan. Ya mana anak remaja ya itu hiburannya ya. Iya, apalagi kita pandemi kan kemarin ya. Pandemi gitu betul. Jadi sosialisasi ya lewat game, main sama temennya lewat game gitu, semua lewat game. Nah itu kalau dia terlalu mengkonsumsi berlebihan gitu ya, atau main game tidak sesuai dengan rating usianya, ya si faktor-faktor ini kalau menjadi satu ya udah komplit. Iya, developer game itu udah buat rating ya Mbak ya. Iya. Berapa usia minimal untuk memainkan game itu, tapi faktanya kayaknya nggak terlalu dilihat rating itu. Karena yang namanya game mungkin identik dibuat anak-anak gitu betul. Gitu. Apalagi ada orang tua yang malah justru bangga, anak saya udah bisa loh gitu ya main game yang ini gitu. Nah itu sebetulnya salah ya, nggak tepat. Biarin aja main game biar tenang gitu ya. Nah ya, ada juga orang tua yang kayak gitu. Ya. Gitu. Udahlah daripada rewel kasih aja gitu. Padahal kan kedepannya tuh pasti ada efeknya. Betul. Tapi mungkin ada orang yang bilang anak saya main game tapi nggak apa-apa kok. Iya pasti ada yang kayak gitu ya. Gitu ya. Tapi ya mesti dilihat juga semuanya. Gitu. Tadi faktor-faktor yang kita bicarakan itu seperti ada nggak gitu. Nah ini kan juga lagi banyak nih kasus-kasusnya ya. Mungkin bisa ada penelitian atau survei gitu, dilihat si pelaku-pelaku ini main game apa. Jenis gamenya, jadi ya jenis gamenya penting ya. Untuk diketahui. Gitu. Karena kan ini banyak banget ya, dalam satu waktu seperti kayak ada angin jahat lewat Indonesia gitu ya. Kasus ini muncul gitu. Dan anak itu kan tadi anak remaja yang mencontoh gitu ya. Kalau mereka ngelihat di game, ternyata saat mereka contoh ya, memukul, melukai itu mereka dapat poin, dapat
Yes. kemenangan Iya. gitu ya. Mereka mencontoh, oh ternyata harus untuk menang, untuk akhirnya naik level gitu ya, harus dengan kekerasan seperti itu ya. Gitu. Jadi kan apa ya, ketika sesuatu yang dilakukan berulang terpola gitu ya, kalau kita di psikologi kan kita belajar itu ya, sesuatu yang berulang terpola gitu dan dikonsumsi secara berlebihan pasti akan terinternalisasi kan. Iya, Jadi oke. mempengaruhi cara berpikir mereka, cara pengambilan keputusan mereka gitu. Kalau di games ada masalah, mereka tinggal misalnya mereka kalah gitu ya, tinggal di reset, di replay, ulang lagi gitu ya. Oke, Nah, di kehidupan nyata kan nggak seperti nggak itu. bisa gitu ya. Ada orang lain yang tersakiti, ada orang yang lain terlukai gitu. Oke, jadi ya di keluarga itu penting. Jadi bukan cuman si anak yang belajar, orang tua juga perlu belajar ya. Of course, tentu Nyetir, saja. nyetir kalau nyetirnya sebenarnya nggak cuman sama anak ya, tapi lebih penting kalau lagi ada anak di dalam mobilnya harus lebih belajar untuk mengendalikan. Iya, tapi terus jadi orang tua juga nggak harus perfect banget sih. Oke. Oh, jadi berarti saya harus jadi malaikat di depan anak saya? Enggak juga. Orang tua pasti berbuat kesalahan kan, Betul, betul. gitu. Tapi ketika berbuat kesalahan, sadari itu, terus itu dibahas ke anaknya, Oh, gitu. oke. Maaf ya, tadi kamu lihat papa marah-marah, harusnya tidak seperti itu, gitu. Terus diskusi lah sama anaknya. Iya. gitu. Bukan hal yang mudah ya untuk orang tua minta maaf ke anak. Seperti itu ya. Iya, bukan hal mudah, tapi bukan suatu yang salah Iya. juga, gitu. Bisa juga untuk Ya, dilakukan. kalau kita nggak mau anak belajar hal itu, hal yang buruk yang kita contohkan tadi ya, minta maaf dulu. Iya, untuk mengatakan itu bukan sesuatu yang bisa kamu contoh dan kamu Ya. lakukan di kemudian hari. Betul. Biar nggak generasinya terus-menerus seperti itu ya. Ya. Oke Mbak, jadi tadi sudah dibahas dari keluarga, kemudian dari media sosial, yang ya setiap hari pegang handphone, kemudian di handphonenya juga canggih, ada game juga gitu ya. Ada 3 faktor yang memang penting sekali dalam perkembangan remaja. Terus ada faktor apa lagi Mbak yang bisa mempengaruhi? Remaja, ketika anak memasuki usia remaja kan biasanya usia 11, 12 gitu ya, 11, 12, 13 gitu ya, range-nya itu mulai ada pihak lain yang lebih penting daripada orang tua. Oke. Gitu. Sebenarnya sih dari usia masuk sekolah dasar itu sudah muncul ya, cuma lebih kuat lagi pada saat anak sudah masuk usia remaja, yaitu teman, Oke. peer, gitu ya. Banyak orang tua yang mengeluh, iya tuh kata-kata temannya lebih diikutin, lebih didengerin gitu ya, atau anak saya lebih lebih banyak cerita ke temennya daripada ke orang tuanya gitu. Jadi temannya lebih tahu daripada orang tuanya. Nah, jadi faktor temannya juga berpengaruh gitu. Kalau kita mengacu ke kasus yang kemarin viral itu juga kan ada satu orang yang memang nggak ada kaitannya apa-apa dengan masalahnya langsung, tapi karena berhubung dia berteman, diajak, jadinya ikut terlibat gitu kan. Nah, jadi pemilihan teman seperti apa? Nah, kalau menurut saya sih bagaimana kita memastikan anak bergaul dengan teman-teman yang punya pengaruh positif. Lebih dahulu ya orang tua perlu punya koneksi yang baik dulu dengan anaknya. Koneksi ini seperti apa? Komunikasi. Jadi anak kita ketemu dengan anak yang seperti apa di luar, dia cerita. Temannya melakukan apa, mengajak apa, dia akan cerita. Itu idaman semua orang tua sih, gitu ya. Jadi orang yang pertama tahu apa yang terjadi di dunia anaknya. Nah, itu memang tidak mudah, gitu ya. Akan selalu pasti ada rahasia. Itu, tapi paling nggak kita mengkondisikan bahwa rahasia-rahasia yang di-keep sama anak kita tuh bukan rahasia yang bahaya lah gitu ya. Gitu, yang tidak membahayakan dirinya. Nah, itu diminimalisir dengan yaitu koneksi yang baik gitu. Banyak orang tua datang ke tempat praktek gitu ya. Bu, anak saya kok begini-begini, jadi ngeluh gitu. Kita mesti balik lagi. Ada ungkapan connecting before correcting. Kalau kita fokusnya ke correcting aja, itu jatuhnya kayak ya kita negur karyawan gitu ya di kantor gitu ya, atau polisi menegur pelanggar lalu lintas gitu. Sebatas itu aja gitu. Tapi kan kita mau ini everlasting ya perubahannya gitu. Jadi koneksinya dulu yang harus dijalin gitu. Bagaimana anak merasa dekat dengan orang tuanya, merasa dia diapresiasi, merasa dimengerti oleh orang tuanya. Terus di sisi lain juga orang tua jadi lebih mudah memberikan pengarahan, yaitu berangkatnya dari koneksi. Oke, jadi gitu. Kalau misalnya orang tua komplain lebih deket ke temennya nih ceritanya, ya perlu juga untuk orang tua akhirnya refleksi ya. Iya. Kok bisa kayak gitu ya? Jadi bukan cuma sekedar marahin kenapa anak. Kenapa dia ke temennya? Gitu, kenapa nggak ke saya? Gitu. Jadi butuh dikoneksikan dulu hubungan mereka.
anggapan orang tua tuh kan anak kalau sama orang tuanya kan duduk diam, oh iya, Iya. iya, Iya gitu iya ya. Pak, iya Mah gitu, Oke. oke gitu, iya gitu ya. Terus ngomongnya tentang hal-hal yang pelajaran aja Pelajaran. atau agama aja gitu kan, kayak gitu. Pernah dulu saya ikut ada satu survei kecil gitu ya, ditanya tentang anak-anak ini, mereka sebenarnya pengen ngobrol apa sehari-hari kalau ngobrol sama orang tuanya tentang apa sih, gitu, topiknya apa gitu ya, kita tanya gitu ya. Kebanyakan tuh memilih topiknya dibicarakan dengan orang tuanya di rumah adalah topik tentang pelajaran sama agama. Oh. Gitu. Orang tuanya juga bilang gitu, ya sehari-hari di rumah anaknya ngomongnya tentang pelajaran agama gitu aja. Baik banget anaknya, alim-alim banget gitu ya. Tapi begitu ditanya, sebenarnya yang kamu mau omongin apa sih? Oke. Sama orang tua kamu. Jadi kebutuhannya tuh ada gitu sebenarnya. Jadi muncullah isu-isu seperti ngobrolin tentang teman, tentang seksualitas, tentang pacaran, tapi nggak keluar karena takut dimarahin. Oh. Gitu. Okay. Jadi kebutuhannya ada, tapi orang tuanya tidak aksesibel untuk komunikasi itu, ya. Jadi mereka mungkin mencari sumber-sumber lain. Oh, I see. Gitu. Jadi sebenarnya remaja itu memang tugasnya sekolah sih, bener ya. Ya. Tapi bukan berarti hidup dia cuma sekolah aja, cuma pelajaran aja ya. Banyak sekali aspek lain yang perlu orang tua tuh perlu nanya gitu ya, tentang kehidupan sehari-harinya mereka. Orang tua kan kayaknya cuma pokoknya saya tempatkan kamu di sekolah yang bagus, jajan tercukupi, transportasi ada semua gitu ya. Tapi ya udah, yang penting dia baik-baik aja ya, udah gitu ya. Terus nanti kalau ada masalah atau apa ya maju nih backing orang tuanya. Nah itu, iya menarik nih ngomongin tentang backup itu ya, backup orang tua itu gimana sih tuh Mbak? Apakah ada pengaruhnya kalau yang orang tuanya mungkin punya power yang tinggi, itu bisa membuat anak remaja cenderung melakukan kekerasan atau gimana? Ya tadi kan kita sudah bahas bahwa anak tidak dikasih kesempatan untuk belajar dari kesalahannya dia gitu ya, karena orang tua merescue ya, menyelamatkannya terlalu cepat atau terlalu sering gitu. Ini kan berangkat dari pemikiran bahwa setiap orang tua ingin anaknya lebih baik, lebih bahagia, lebih senang lah ya. Mungkin hidup saya dulu susah, saya nggak pengen anak saya susah gitu. Nggak salah gitu ya, itu nggak salah. Itu semua orang tua mungkin punya hal sama seperti itu. Nah, cuma ya itu tadi anaknya karena kedorongan itu orang tua jadi menyelamatkan anaknya. Udah, saya nggak mau anak saya dimarahin orang, saya nggak mau anak saya kena hukuman gitu ya. Terus udah ditarik. Nah, gini, sepatutnya mungkin artinya lebih idealnya mungkin anak juga pernah buat kesalahan gitu ya. Pasti ya. Pasti gitu. Tapi begitu buat kesalahan terus orang tua misalnya memaklumi atau memaafkan, menyelamatkan, oke, tapi terus ada pembahasan dong harusnya setelah itu. Jangan sampai ini terjadi berulang kali. Oke. Gitu. Kejadian lagi lebih parah dan lebih parah gitu kan. Kalau kita lihat dari kasus-kasus yang ada ini sebenarnya dari sebelum-sebelumnya sudah ada kejadian yang berulang yang berupa kenakalan yang terlalu berlebihan gitu yang dilakukan oleh si anak ini, tapi itu dibiarkan. Oke. Gitu. Nah, jadi kalau ya backingan ini cuma ada di Indonesia kayaknya ya. Di luar negeri. Di luar negeri kan usia 18 sudah hidup gitu sendiri ya. gitu ya, tidak membawa embel-embel orang tua lagi. Mereka menghadapi sulitnya dunia ya mandiri gitu ya. Gitu. Oke. Jadi memang fenomena unik berarti ya kalau yang backing ini ya. Gitu. Nah, jadi ya tadi ya memang payungnya kan orang tua memang ingin menyelamatkan anak. Tapi memang sebagai orang tua kita perlu juga mengingat bahwa kita mesti menyiapkan si anak-anak ini nanti ketika kita udah nggak ada. Gitu. Orang tua kan nggak akan selalu ada buat anaknya. Betul. Ketika backingan itu nggak ada, ketika orang tuanya jadi nobody lagi, anak ini bisa nggak gitu? Iya. Sendiri. Itu yang harus jadinya jadi pertanyaan gitu ya. Bisa nggak dia hidup tanpa fasilitas, tanpa support, backing dari orang tua? Nah itu sih. Oke, jadi yang barusan ini bisa jadi tips ya untuk orang tua. Gimana caranya memperlakukan anak atau remaja supaya mereka tidak melakukan kenakalan yang terus-terusan dan bahkan berbahaya ya, cenderung kekerasan. Ada lagi nggak Mbak tips-tips yang misalnya bisa dilakukan oleh orang tua, gimana caranya
preventif supaya tidak terjadi kekerasan. Karena kan kekerasan ini oke lah, si korban ini pasti rugi, tapi si pelaku juga kan rugi ya pada akhirnya ya. Gitu. Iya, dari peristiwa yang kemarin viral kan sebenarnya kita sedih untuk semuanya ya. Gitu, tidak hanya untuk korbannya, tapi sedih juga untuk si pelaku kenapa bisa sampai begitu. Sedih juga untuk si saksi kenapa kok dia jadi ikut-ikutan. Jadi semuanya jadi membawa rasa prihatin gitu ya. Nah, mencegahnya balik lagi sih, mungkin klise kedengarannya, yaitu komunikasi. Oke. Ya, komunikasi. Nah, komunikasi ini banyak supporting itemnya gitu ya. Untuk menjalin komunikasi yang enak, tentu orang tua harus tahu, harus paham anaknya ada di tahap perkembangan mana. Gitu. Banyak orang tua dengan anak remaja terus jadi patah semangat karena anaknya diajak ngomong cuma jawab singkat-singkat aja. Gitu ya, atau lebih banyak di kamar, nggak mau keluar gitu ya, makan pun di kamar. Jadi orang tuanya jadinya lelah gitu ya. Itu udahlah, males lah diajak ngomongnya gitu, jawabnya ketus gitu ya si remaja ini. Jadinya orang tuanya juga ya udahlah biarkan aja gitu. Terus juga ya itu tadi punya anak remaja, orang tua juga nggak boleh baper. Oke. Ya gitu. Ada orang tua yang jadinya mengutamakan emosinya mereka daripada ketimbang fokus ke emosinya si anak. Padahal kalau kita tadi lihat perkembangan otaknya, anak ini butuh bantuan untuk meredakan emosinya. Oke, jadi poinnya terkadang orang tua fokus sama emosinya sendiri, lupa dengan emosinya anak. Iya, kayak misalnya ketika anak melakukan kesalahan nakalan lah gitu ya, kalimat yang keluar kan kayak kamu tuh bikin malu. Malu emosinya orang tua. Yang malu kan orang tuanya. Oke. Yes, of course malu, tapi ya udah jangan fokus di situ karena si anak ini harus dibantu. Gitu. Mama capek ngurusin kamu. Nah, iya, capek. Lagi, iya, orang tuanya lagi. Kamu tuh nambahin masalah. Iya. Udah lagi. Jadi fokusnya ke orang tua gitu ya. Anaknya juga bingung ya karena kan itu tadi secara otak anaknya masih emang emosi dia keluar gitu tadi ya, kebuka, tapi ini nggak ditampung sama si orang tuanya. Iya. Oh gitu. Nggak dibantu bagaimana next kan, yang penting kan kita nextnya ini yang sudah terjadi ya udahlah. Nextnya seperti apa yang perlu kamu lain kali kalau adalah dalam situasi seperti ini loh yang bisa dilakukan. Gitu. Terus cara pencegahan lain ya orang tua mesti tahu dunia remaja ini ada apa. Iya. Gitu. Kalau anaknya bilang privacy aku, banyak ya sekarang gitu ya. Kalau orang tua sudah mulai strict, anak, aduh aku punya orang tua yang strict nih gitu ya, membatasi gitu. Gimana tuh Mbak? Nah kalau dia bilang strict, membatasi, terus dia merasa sengsara akan aturan itu gitu ya. Ya itu wajar gitu ya kan. Namanya juga remaja, dia nggak akan berpikir oh nih aturan ini supaya nanti di depan aku ini belum sampai ke sana kan. Yang dia pikirkan adalah right here right now. Gitu. Jadi sebagai orang tua tadi kan perlu tahu dunia anak seperti apa. Karena kalau si orang tuanya nggak tahu tentang apa yang terjadi, si remaja juga males. Gitu untuk udahlah itulah nggak tahu itu apa gitu ya, diajakin ngomong K-pop nggak nyambung, diajakin ngomong apa terus malah kita apain sih kamu suka begitu, nah itu nggak boleh. Judgement ya itu ya. Boleh. Apa sih kok norak banget sih kamu suka begitu, itu nggak boleh. Zaman mama dulu nggak gitu, gitu ya. Jangan dulu, maksudnya itu boleh diungkapkan tapi dengan cara yang lain, tapi belakangan aja gitu. Yang penting kan kita harus menyambungkan kaitan dulu dengan si anak remaja ini gitu. Kalau tips praktis yang saya sering berikan gitulah, orang kan mereka sangat dekat dengan media sosial nih remaja ini. Orang tua juga harus punya. Tapi bukan semata-mata hanya tujuannya untuk memantau si anak ini gitu ya, untuk kepoin dia posting apa enggak kayak gitu. Toh juga kita pasti tahu anak remaja pasti punya second account, third account yang nggak ada ibunya, yang nggak ada bapak ibunya follow gitu kan. Gitu. Nah jadi percuma juga yang kita follow cuma akun yang memang dia jaim di situ, yang image-nya terjaga gitu. Jadi kalau untuk media sosial orang tua tidak hanya sebatas untuk mengawasi penggunaannya saja gitu ya, tapi juga untuk digunakan sebagai penyambung komunikasi. Jadi tips praktisnya misalnya orang tua juga follow akun yang di-follow anak. Oh, oke. Gitu. Misalnya anaknya Adit suka K-pop. Iya.
walaupun kita nggak suka dan nggak mengerti gitu ya, follow lah si akun K-pop itu. Oke. Supaya kalau ada update info dari akun tersebut muncul juga di timeline kita. Itu Oh, ya. oke. Begitu muncul, oh si anggota boyband ini sakit perut. Misalnya itu kan kayak gitu ya. Iya, ha-ha. Nah, itu ketika anaknya pulang sekolah, tadi ayo papa lihat, mama lihat tuh. Si itu sakit perut katanya. Nah, itu jadi obrolan pancingan yang asik. Oh, Gitu. Oke. Nah, kalau si anak remaja ini merasa orang tuanya bisa diajakin ngobrol enak, asik gitu ya, dia nyaman ngobrol, lama-lama yang isu-isu yang kita nggak tanyakan itu akan disampaikan Oke. gitu. Dan kita jadinya selevel tuh sama teman-temannya. Tadi balik lagi pertanyaan Adi sebelumnya gitu ya, mereka kok lebih dekat sama temennya gitu ya. Nanti akan ada momen di mana si anak ini juga bisa ngobrolin soal teman-temannya ke kita. Oke. Gitu. Tapi ya itu tadi ya, banyak orang tua yang nggak sabar, terus ketika ketemu anaknya kan langsung berondong pertanyaan. Betul. Gitu. Jadi kalau ditanya kan anaknya nggak nyaman ya, langsung tutup gitu. Terus juga anaknya cerita sedikit langsung nasehat gitu. Udah Jadi gatel pengen nasehatin. Di dalam diri orang tua itu kan ada banyak tukang ya. Ada tukang nanya, ada tukang nasehat. Nah, itu suruh antri paling belakang. Ya, oke, Sebenarnya oke. yang paling depan adalah si pendengar. Pendengarnya tukang dengar itu taruh di depan. Dengar. Nah, itu juga ada hubungannya dengan yang tadi ya, si emosi remaja tadi ya. Kalau aku istilahnya orang tua remaja tuh perlu mesti belajar jadi ember. Oke. Jadi ini kan ngeblak gini ya, ini tuh mesti keluar gitu ya. Kita tampung aja, dengerin aja sebetapa awkwardnya, sebetapa anehnya si keluhannya, curhatannya si anak. Kadang-kadang lebih sering ngeluh ya, gitu ya. Aduh nih, guruku ini nih rese nih, bla 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 gitu. Nah itu kan orang tua udah gatel tuh. Kamu nggak boleh ngeluh terus. Kamu masih mending, dulu mama guru gitu ya. Kamu mesti bersyukur. Nah itu kan kalimat favorit tuh dari kita ya, gitu ya. Nah sebenarnya itu jangan, kalau itu keluar langsung cut kan, langsung dia nggak, oh ya udah nggak asik nih, gitu ya, curhatnya ke lain aja. Jadi tampung aja sampai ini turun sendiri. Kadang dengan kita mendengarkan aja sudah cukup membantu. Solusinya bisa datang dari dia sendiri. Ketika emosinya memang sudah cool down, dia bisa berpikir. Itu sebenarnya remaja. Komunikasi ya. Jadi walaupun sosial media tadi jadi faktor ya, orang tua bisa masuk di situ ya. Jadi kan kalau ngobrol enak itu kalau nyambung ya. Tapi kalau orang tua nggak ngerti apa yang disukai anaknya, nggak nyambung ya. Jadi nyambung dulu. Iya. Sekali lagi juga orang tua nggak harus perfect. Betul. Gitu ya, nggak harus tahu semua. Jadi saya harus belajar dong, enggak juga. Kalau kita merasa nggak tahu, gitu ya, misalnya caranya install ini gimana sih, yang kita kan biasanya gaptek ya. Gitu. Iya. Aku kali ya. Sama kok kadang juga aku gitu. Gitu ya. Gaptek itu tanya gimana sih caranya. Jadi kita menunjukkan interest gitu. Jadi kita minta ajarin. Itu juga satu bonding komunikasi sama anak. I see. Oke. Mbak, kalau misalnya dari kita follow sosmednya, misalnya kita tahu aktivitas anak udah ada red flag nih, kayak misalnya dia follow akun-akun kekerasan, main game-game yang bunuh-bunuhan gitu ya. Itu kan kalau langsung marahin tentu saja nggak nyaman ya. Tipsnya apa untuk para orang tua supaya bisa membawa anak kembali untuk menjauhi hal-hal yang berbahaya seperti itu? Diskusi aja dulu, gitu ya. Diskusi tentang hal itu. Kenapa sih kok kamu follow ini? Kamu sukanya apa? Gitu. Kenapa kamu follow ini? Gitu. Nah di situ terus kita bicarakan soal batasan-batasan. Tapi kamu tahu kan itu nggak bagus, misalnya gitu, ya. Dan sambil kita observasi perilakunya dia di rumah seperti apa. Ada perubahan drastis nggak? Kalau dia lagi marah, apa yang dia lakukan? Kalau sedang ada masalah, apa yang dia lakukan? Kalau sebenarnya sebelumnya sudah muncul kekhawatiran, misalnya kalau lagi marah dia banting pintu kok itu, nah itu langsung intervensi. Langsung dibahas sama anaknya. Mungkin nggak sih kamu seperti ini karena terlalu banyak? Nah itu boleh, gitu. Terlalu banyak, kita kurangin yuk, kita coba, kita eksperimen yuk, gitu. Dikurangin deh gamenya yang tadinya. Jadi kita ajak diskusi si anaknya ya, bukan langsung memarahi. Gitu. Kita eksperimen ya, coba kamu sehari ini nggak main game aja, kamu lihat rasanya seperti apa. Nah gitu, jadi diajak anaknya untuk jadi bukan ini masalahnya mama, bukan masalahnya papa gitu ya, bukan masalahnya ayah ibu, tapi ini masalah kita bersama loh. Kalau kamu perilakunya mulai kasar gitu ya, ini juga masalah buat kamu gitu. Kadang kan ada anak sering bilang gitu, ya buat aku sih nggak apa-apa aku kayak gitu. Yang masalah kan
ibu, ayah gitu ya, aku sih fine-fine aja. Nah itu kan berarti dia tidak merasa memiliki si masalah tersebut. Oke, jadi walaupun anak punya hobi, kita bebaskan ya anak punya hobi, tapi bukan berarti enabling ya. Kalau mereka sudah menjurus ke hal yang berbeda, kita harus tegas juga ya untuk intervensi. Oke. Dan kalau sulit, nggak ada salahnya untuk bawa ke psikolog ya anaknya. Betul. Seperti itu ya. Oke deh, Mbak Vera, thank you so much ya. Sangat menarik sekali perbincangan kita tentang kekerasan remaja gitu ya. Semoga Sobat AHA menemukan banyak insight, banyak AHA momennya dari perbincangan kita. Oke, Sobat AHA, sudah selesai perbincangan kita tentang kekerasan remaja. Semoga menginspirasi. Nantikan video kami selanjutnya di AHA Moments. Salam AHA.